Jesus, I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku, aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. To You, Lord, I surrender. In You I found my strength, and now I give my life for the glory of Your name, Your name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior.
Kita awali ibadah kita dengan satu pengakuan demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dan kita semuanya mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya dari awal ibadah kita sampai selama-lamanya. Mulia bagi Bapa. Demikianlah firman Tuhan berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Amin, amin, amin. Dipersilakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Hari ini kita sungguh bersyukur kita boleh beribadah di rumah Tuhan. Dan saya percaya sesuatu yang ajaib selalu Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Juga bagi kita yang saat ini juga sedang online di rumah, biarlah sukacita dan sejahtera Allah juga beserta dan menyertai kita semuanya. Selamat beribadah, Tuhan menyertai kita. Haleluya. Shalom. Ada sukacita pagi ini, amin. Kita bersyukur karena kita boleh menikmati bait-Nya. Terlebih kita boleh menjadi bagian yang dipilih untuk menerima kebenaran yang menyelamatkan kita. Karena itu mari kita mau mensyukurinya dengan mempersembahkan hidup kita, hidup yang bersinar bagi Tuhan, hidup yang menjadi berkat. Haleluya. Kadang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Satu-satunya kebesarannya
Kita percaya pada saat ini Allah ada di tengah-tengah kita. Mari, biarlah kemuliaannya, kekudusannya melingkupi setiap kita. Dan mari kita mengakui di hadapan Tuhan, di hadirat-Mu Tuhan, ada kekuatan, ada ketenangan bagi jiwa kami, ada pemulihan bagi jiwa kami. Haleluya. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersujudku di kaki-Mu,
Allah yang mulia, Allah yang maha agung. Segala puji dan sembah kami naikkan hanya bagi-Mu. Segala pujian bagi-Mu, Setiap nafas muliakan Tuhan. Sudah buktikan Undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Raja bumi dan sorga untuk selama-lamanya. Dan kami percaya Raja di atas Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, boleh bertahta di atas setiap pujian kami. Dan saatnya ya Tuhan Yesus, Kau akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan jadi rema dan berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Ya, saya copot ya karena jaraknya cukup jauh di sini. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dalam sebuah tema praktek keteladanan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita dulu kuliah menjelang lulus ujian, kalau kita mahasiswa dan sekarang juga ada di tingkat SMA atau SMK, yaitu kita mengenal dulu yang namanya apa saudara? KKN ya, KKN. KKN itu apa saudaraku? Singkatan dari kuliah kerja nyata ya. Biasanya apa yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa KKN? Biasanya pergi ke desa gitu ya, terus diterjunkan di sana selama 3 bulan. Biasanya apa yang kita lakukan saudaraku sebagai mahasiswa KKN? Apa? Cari anaknya Pak Lurah. Nah, seringkali kan guyonannya mahasiswa, khususnya kalau mahasiswanya pria itu cari anaknya Pak Lurah, saudaraku. Untuk apa? Untuk katanya supaya ya mudah-mudahan jodoh gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita bicara KKN dan sekarang ada yang namanya KKL, saudara, kuliah kerja lapangan, biasanya mereka yang SMK ada di bank, ada di berbagai instansi pemerintah namanya KKL, kuliah kerja lapangan. Dua-duanya punya prinsip yang sama, yaitu apa saudaraku? Bahwa
mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari di bangku kuliah atau di bangku sekolah. Saya masih ingat kalau teman saya itu ada seorang dokter di daerah Mangga, itu dulu teman satu KKN saya. Karena dia dokter, saudaraku, kerjaannya apa, saudaraku? Praktek, ya toh. Kalau ada orang sakit, begitu ya kan. Nah, teman saya yang arsitek, bangun gapura desa, begitu. Nah, saya bingung. Karena saya itu jurusan sejarah, saudara. KKN-nya apa, saudara? Apakah menggali menggali situs-situs purbakala, begitu, menemukan Pithecanthropus erectus, atau membaca manuskrip bahasa Sangsekerta, begitu? Sulit kan, tidak semua ada situs. Jadi yang saya lakukan, KKN saya adalah apa, saudara? Ngajar anak-anak saya SMP, ngajar sejarah, saudara ya. Nah, tapi intinya KKN itu sebetulnya adalah mempraktekkan ya apa yang sudah diterima di bangku kuliah. Untuk apa, saudaraku? Untuk dinyatakan. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sepanjang bulan ini, saudaraku, kita belajar tentang bagaimana gaya hidup seorang murid. Seorang murid tidak terus dia belajar di sekolah, di bangku kuliah, tapi saatnya dia mempraktekkan apa yang sudah dia terima. Kita akan membaca di dalam 1 Petrus 2 ayat 21, saudaraku, yang berkata demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya. Menarik, saudaraku, bahwa kita dipanggil untuk apa, saudara? Untuk dikatakan mengikuti jejaknya, ya. Mengikuti jejaknya. Artinya, saudaraku, mempraktekkan apa yang sudah Tuhan lakukan. Jadi panggilan untuk mengikut Yesus adalah sebetulnya panggilan mengikut teladan Kristus. Tuhan berbuat apa, kita harus melakukan hal yang sama. Dengan kata lain adalah bagaimana kita mempraktekkan keteladanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Salah satu contoh, saudaraku, dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 15. Dan ini sudah dibahas cukup mendetail ketika kita bicara tentang taat pada sang guru, ya. Peristiwa ini adalah satu peristiwa di mana Yesus mengadakan sebuah acara yang spektakuler sebetulnya. Kenapa, saudaraku? Karena pada saat Yohanes pasal 13 ini kita melihat sebuah praktek hal yang tidak pernah dilihat, khususnya di kalangan Yahudi dan juga di kalangan masyarakat kita saat ini. Di mana Yesus sang guru itu rela membasuh kaki murid-muridnya. Nah, kita tahu bersama, kalau Anda mengikuti akan renungan setiap hari yang saya kirim kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu kita berbicara tentang narwastu di kaki Yesus. Di situ saya katakan bahwa kaki adalah bagian tubuh yang paling kotor pada saat itu. Karena apa? Di tengah-tengah perjalanan di tanah Israel, kalau saya ke sana, yang panas, yang gersang, banyak debu, banyak kotoran, apalagi tidak dengan sepatu model kita sekarang yang tertutup, saudaraku, apalagi ada tulisannya Nike, saudaraku, ya. Nah, nggak ada, saudaraku, semuanya terbuka, sehingga kaki adalah bagian tubuh yang paling kotor. Dan disitulah, saudaraku, Yesus membungkuk dan membasuh kaki daripada murid-muridnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hal yang bagi murid-murid itu membuat mereka, loh, kok bisa ya? Ini aneh. Makanya kalau Anda membaca secara keseluruhan dalam pasal 13, Petrus itu berkata, Tuhan jangan, tidak layak. Kami yang seharusnya membasuh kaki Engkau. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan, saya kutip beberapa bagian dari ayat 1 sampai 15. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ini jawaban Yesus kepada Petrus.
Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepada kamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mempraktekkan bagaimana membasuh kaki. Apa artinya membasuh kaki? Artinya saudaraku, itu bukan hanya sekedar simbol, oh kakinya Petrus kotor, oh kakinya murid-murid kotor, maka Yesus ingin basuh, saudara. Tidak. Tetapi itulah sebuah simbol kasih, mengasihi tanpa memandang bulu. Itulah kasih yang tulus. Bahkan kasih Allah, yaitu yang Tuhan Yesus di mana adalah guru dan Tuhan, dia rela membasuh. Dan Tuhan ingin mengatakan hal yang sama. Jikalau aku yang adalah Tuhan dan gurumu membasuh kaki, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Artinya dengan kata lain, Yesus ingin berkata bukan hanya kita meneladaninya di dalam setiap hari Kamis Putih dalam rangka masa raya Paskah, tetapi lebih daripada itu, saudaraku, Yesus ingin mengajak kepada kita supaya kita itu saling mengasihi dengan kasih yang tulus. Karena kasih adalah ciri khas Allah. Itu adalah identitas Allah. God is love. Allah itu adalah kasih. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, keteladanan yang bagaimana yang Tuhan inginkan supaya kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Seperti di khotbah saya yang pertama ketika kita belajar tentang tema belajar terus. Menjadi murid Yesus itu tidaklah mudah, saudaraku. Karena kita harus di atas rata-rata orang, saudaraku. Dalam arti apa, saudaraku? Yesus berkata, kalau engkau ditampar pipi kirimu kasih ke yang kanan, kalau engkau diminta berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil, saudaraku. Kalau engkau diminta jubahmu kasihkan pakaianmu juga. Artinya apa? Bahwa anak-anak Tuhan itu harus di atas rata-rata. Makanya kenapa kita dikatakan, firman Tuhan berkata, kalau engkau dianiaya, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu kan di atas rata-rata. Dunia berkata, nyawa, bayar nyawa. Hutang darah, bayar darah. Itu dunia yang umum. Tapi Yesus menekankan sesuatu yang lebih lagi, saudaraku. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi musuh-musuh, saudaraku. Itu sesuatu ukuran yang gak mungkin rasanya. Tetapi menjadi mungkin. Karena apa? Yesus memberi sebuah contoh. Yesus memberi sebuah teladan. Dan Yesus juga memberi kekuatan kepada kita. Untuk kita bisa melakukan hal tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita teladani adalah teladan dalam penderitaan. Dalam teks yang baru saja kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 21 tadi di atas, kita telah dipanggil karena Kristus telah menderita untuk meninggalkan teladan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang saya katakan tidak mudah. Kita harus menyangkal diri, memikul salib, saudaraku. Tetapi Yesus telah memberi teladan kepada kita. Ia yang tidak bersalah, siapa yang berani berkata bahwa Yesus bersalah, Yesus berdosa? Bahkan seorang yang kafir pun semacam Pontius Pilatus, ketika Yesus dihadapkan ke depan dia berkata, aku tidak menjumpai kesalahan apapun. Apalah ya dia dihukum sudah deh. Kalau kamu memang pengen aku hukum sudahlah. Tak pukuli, tak cambui sebentar, nanti tak lepas ya. Seorang yang Pontius Pilatus. Dan kalau Anda membaca sejarah Pontius Pilatus, ini bukan orang yang baik-baik amat, saudaraku. Sampai dia itu tidak bisa menjumpai, saudaraku.
Bahkan ketika Yesus di sidang pun ada saksi-saksi palsu yang diajukan dan tidak bisa. Bahkan Yesus juga berkata kepada orang-orang yang menangkapnya di Taman Getsemane, penyamunkah aku? Maka engkau menangkap aku malam. Bukankah tiap hari aku ada di bait Allah? Dan Alkitab memberi sebuah penjelasan. Mereka tidak berani menangkap Yesus pada siang hari. Karena apa? Karena takut orang banyak. Kenapa? Karena Yesus tidak bersalah. Tapi kenapa Yesus harus menderita sedemikian rupa? Itulah kasihnya kepada kita. Dia rela menderita supaya kita, saudaraku, peroleh keselamatan. Jadi hari ini saya mau katakan, mungkin di antara kita ada yang mengalami penderitaan. Penderitaan bukan karena dosa dan kesalahan kita ya, mencuri begitu dihukum, wah saya menderita, enggak saudaraku. Tapi kalau kita seperti Yesus, kita menderita saudaraku, karena hidup iman kita, karena prinsip kebenaran kita, karena kita lebih taat kepada firman Allah daripada kepada manusia, dan saudara harus menderita. Saudara harus bersyukur. Kenapa? Karena saudara sudah mempraktekkan apa yang telah Tuhan ajarkan dan telah Tuhan teladankan sendiri. Jadi jangan merasa begini, aduh kenapa ya, aku jadi orang Kristen kok hidupku jadi susah nih. Enggak saudaraku. Anda harus bersyukur, karena apa? Karena Anda boleh mempraktekkan ajaran Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua apa saudaraku? Teladan kerendahan hati. Kalau saudara membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8, maka saudara akan tahu di sana bahwa Yesus itu adalah Allah. Tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Hari-hari ini ada banyak orang, saudaraku, yang mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara. Bahkan kalau perlu dengan pertumpahan darah. Kalau perlu dengan membunuh nyawa orang-orang yang tidak bersalah sekalipun. Tetapi Yesus ditulis dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya. Sedemikian rupa mengambil rupa seorang hamba saudaraku. Dan merendahkan dirinya taat sampai mati di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Bersyukurlah kita, mungkin kita itu punya tingkat sosial yang tinggi, mungkin punya kepandaian yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi, punya penghormatan dihormati yang tinggi. Dan satu kali saudaraku, mungkin kita dilecehkan, mungkin kita tidak dihargai. Bersyukurlah saudara, karena saudara sedang mempraktekkan kerendahan hati daripada Tuhan Yesus Kristus. Jangan mungkin saudara menggerutu. Seringkali saya juga, loh aku ini kan orang yang harus dihormati. Kenapa kok mereka tidak menghormati aku? Saya ingat Tuhan Yesus. Dia sendiri yang Tuhan. Dia tidak menggerutu, dia tidak marah. Tapi justru dia, apa saudara? Tetap rendah hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ketika kita rendah hati, kita berkata, Tuhan terima kasih. Aku boleh mempraktekkan. Memang sekali lagi, ini tidak mudah. Tapi marilah kita terus belajar. Yang ketiga saudaraku, teladan apa saudara? Teladan kemurahan hati. Teladan kemurahan hati. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9 saudara dikatakan demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinanmu. Wow saudaraku. Yesus itu kan punya segala-galanya. Bumi ini semua punya dia. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Emas yang merupakan logam mulia dan menjadi standar daripada keuangan internasional pun. Di sana cuma jadi apa saudara? Aspal. Ya kan? Aspalnya sorga. Ya. Wah. Batu-batu permata yang begitu indah. Yang berliannya mahal-mahal saudaraku. Ya. Saya pernah ke Israel itu terus dibawa ke tempat berlian gitu kecil ya lah.
Saya tanya berapa itu? Kecil sekali saudaraku. Mungkin sebesar merica gitu saudaraku ya. 900.000 juta saudara. Saya terus mundur. Anak hilang saudara bagaimana atau gelundung saudara kan. Saya susah nanti. Tidak punya uang saya bisa ditahan saudara. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi dikatakan nanti pintu gerbang ya. Surga itu gambarannya adalah batu-batu permata yang begitu indah. Ya, itu pun cuma dijadikan hiasan ya. Sama seperti kita kan. Saya yakin saudara, kalau benda itu berharga misalnya emas begitu 1 kilo begitu, apa Anda saudara pakai di pintu gerbang Anda, pintu gerbang rumahmu bisa dijebol orang saudara ya. Nah, saudaraku yang, tapi kalau kita pakai gitu ada apa, misalnya orang banyak pakai apa meteran gitu yang terbuat dari plastik itu kan dicantol kayak gitu, orang bakal ono sing nyolong saudaraku ya kan. Nah, karena apa? Itu tidak berharga. Artinya apa? Bahwa itu tuh nggak berharga itu di sorga itu. Ya, kenapa? Karena terlalu kaya. Ya, orang terlalu kaya kan. Kadang-kadang ya, saya pernah membaca ya satu berita gitu ya. Ada orang kaya gitu. Kalau ngasih parkir itu saudaraku 500.000. Nah, siapa yang tidak mau saudara ya? Nah, kenapa sampai 500.000 saudara? Lah wong duitnya akeh kok. Nomor serine duitnya ra ono saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Nah, sama ya. Tuhan yang begitu kaya, Tuhan yang begitu luar biasa itu rela saudaraku menjadi miskin supaya apa? Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan telah memberikan segala sesuatunya. Dia rela saudaraku supaya kita yang sebetulnya ini harus mati dalam kebinasaan boleh masuk di kerajaan surga yang mulia itu. Oleh karena itu saudara, biarlah kita menjadi orang yang murah hati ya. Ada banyak orang, mungkin kita bukan salah kita sih, kita sudah hati-hati, tapi ada orang yang mau nipu kita, ya sudahlah ya dah. Nah, saya sih pernah dulu ya ditipu, ya sudahlah, kita asal kita tidak nipu saja gitu ya. Ya sudah direlakan, nggak usah dipikiri gitu ya, sampai jelimet gitu ya, sampai kita sendiri sakit, ya sudahlah. Ya wes dah. Pasti Tuhan itu akan mengganti dengan hal-hal yang jauh lebih besar. Amin ya. Jadi itulah. Nah, yang keempat saudaraku apa? Teladan untuk tidak berdosa, saudaraku. Teladan untuk tidak berdosa. Dalam 1 Petrus 2 ayat 22 dikatakan di sana bahwa Yesus Kristus itu tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu daya di dalam mulutnya. Nah, saudaraku, dan tidak ada dusta, ya. Nah, ada sebuah lagu kan, supaya tidak ada dusta di antara kita. Nah, karena apa, saudaraku? Dosa itu selalu diawali, saudaraku, dengan sesuatu yang kecil sebetulnya. Makanya kita itu harus hati-hati. Dosa itu tidak tiba-tiba datang. Orang tiba-tiba membunuh. Tidak, saudaraku. Mungkin dimulai dari sesuatu yang kecil. Mungkin dimulai dari keiri hatian. Dimulai dari kemudian sakit hati dan sebagainya. Sebagai contoh, saudaraku. Daud, saudaraku, membunuh Uria. Itu bukan karena dia tiba-tiba ingin membunuh Uria. Tapi ada dosa. Ya, dosa. Karena dia, saudaraku, melihat Batseba mandi. Jadi perhatikan, dosa itu datang dengan melalui sebuah proses. Kalau Anda melihat di dalam Kejadian, saya percaya ular itu tidak sekedar membujuk Hawa sehari dan lalu Hawa ambil buah itu, tidak. Tapi melalui sebuah berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu, saudaraku. Jadi hati-hati, dosa sekecil apapun kita harus mulai antisipasi, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti kita ya. Anda masuk gereja, masuk kantor, masuk bank, ada di termogan ya. Kalau 37,5 atau ke atas begitu, tidak boleh masuk karena panas. Padahal saudara, zaman dahulu ya, orang itu bisa panas ya, bisa panas karena macam-macam, ada radang tenggorokan, ada macam-macam ya. Tapi sekarang kenapa, saudara? Karena mengantisipasi hal sekecil pun ya, supaya semuanya tetap sehat dan sebagainya. Nah,
Kita bisa ngerti itu. Kita juga harus sabar ngerti, saudaraku. Untuk kita memang sebagai orang yang masih hidup di dunia ini, kita bukan orang yang sempurna. Ya, kita tidak bisa kebal terhadap dosa. Tapi paling tidak kita meneladani Tuhan untuk tidak berdosa dengan tidak melakukan hal-hal yang apa, saudaraku? Hal-hal yang akan memancing akan dosa lebih besar lagi. Karena dosa akan membawa kepada maut dan kematian. Yang kelima, saudaraku, adalah teladan untuk tidak mencaci maki. Dalam Roma pasal 12 ayat 14 dikatakan bahwa kita itu harus memberkati orang yang menganiaya kita, bukan untuk mengutukinya. Itulah next levelnya Tuhan, saudaraku, ya. Kalau manusia biasa kan caci maki dibalas dengan caci maki. Tetapi Yesus memberikan sebuah ajaran yang luar biasa, bahwa memberkati orang yang menganiaya kita, saudaraku. Mengasihi. Nah, jadi saudaraku, ketika mungkin ada penganiayaan, kita dicaci maki dan sebagainya, ketika kita membalas dengan tetap lembut, dengan penuh kasih, itu kita sedang mempraktekkan ajaran Kristus. Memang saya mau katakan ya, kalau Anda belajar tentang bagaimana kita menjadi terang dan garam, maka memang ada perbedaan yang kontras. Kita tahu itu garam, kalau apa, saudaraku? Kalau dia asin kan? Kalau tidak asin, Tuhan Yesus berkata apa? Dibuang, diinjak-injak orang. Ya, memang kontras antara mungkin sama-sama putihnya ya, sama-sama putihnya ya. Bentuknya mungkin juga sama, apalagi yang namanya garam halus itu kan podok, saudaraku, ya. Tapi beda kontras. Yang satu tawar. Demikian juga dengan terang. Kenapa itu disebut terang? Karena kontras dengan gelap, saudaraku. Jadi kehidupan kita itu memang kontras, berbeda. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semua. Sehingga ketika orang lain membalas caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya ketika kita membalas dengan berdoa dan mengasihinya, maka itu menjadi terang dan garam. Yang keenam, saudaraku, adalah teladan kesabaran. Dalam Roma pasal 12 ayat 12 dikatakan bahwa kita ini harus bersukacita dalam pengharapan dan bersabar dalam kesesakan, serta tekun untuk berdoa. Bersabar. Sebagai murid Tuhan, saudaraku, seringkali kesabaran kita itu diuji, ya kan? Diuji, saudaraku. Dan memang Alkitab memberikan porsi yang cukup besar tentang kesabaran. Saya pernah khotbah itu satu tema khusus ketika kita memperingati menjelang hari Pentakosta dalam buah roh. Kesabaran itu sesuatu yang luar biasa. Sampai firman Tuhan kan berkata bahwa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang sabar itu adalah melebihi orang yang merebut kota. Itu menunjukkan tingkatan yang begitu luar biasa. Lebih dari seorang pahlawan. Padahal pahlawan itu adalah orang yang dihargai. Orang yang senantiasa dieluk-elukan. Sabar, saudaraku. Kesabaran. Dan saya percaya ketika kita sabar, saudaraku, dalam kesesakan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita menghadapi situasi-situasi yang buruk juga dalam kehidupan kita. Hari-hari di mana kita lalui saat ini tidaklah mudah. Hari-hari di mana kita beribadah juga tidak mudah melalui protokol kesehatan yang begitu ketat. Tetapi selama kita tetap bersabar, karena apa, saudara? Orang yang sabar itu mempunyai pengharapan. Kalau kita nggak sabar, saudaraku, kecil pengharapan kita, ya. Tapi kalau kita sabar, kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup memberkati kita. Percayalah itu, ya kan? Sabar, ya. Nah, tapi kan kita selalu berkata, wah Pak, sabar itu ada batas, Pak. Sabar ada batasnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan tidak sabar dengan kita,
Saya pikir hari ini kita semuanya sudah mati dan semuanya sudah masuk di dalam kematian kekal. Ya. Berapa banyak kita sendiri, saudaraku, ketika kita, saudaraku, berdosa dan kita minta ampun pada Tuhan. Saudaraku, kalau Tuhan tidak sabar, ya dunia ini sudah dibinasakan sejak dulu. Kalau Tuhan tidak sabar, saudaraku, bumi itu mungkin hanya berumur sangat singkat. Tapi karena dia penuh kesabaran, menanti orang-orang yang bersalah untuk bertobat. Saya bayangkan kalau Tuhan tidak sabar, maka saya akan menjadi penghuni neraka. Tapi dia sabar menanti, sampai akhirnya saya boleh percaya, saya boleh hidup di dalam dia. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, yang ke-7. Ya, karena angka Ibrani 7 itu sempurna. 7 dikatakan apa, saudaraku? Berserah kepada Allah. Berserah kepada Allah. Dalam 1 Petrus 2, saudaraku, ayat 23 dituliskan bahwa ketika Yesus dicaci maki dan menderita, ia tidak membalas semuanya, melainkan berserah kepada Allah, karena Yesus tahu bahwa Allah akan mengadilinya dengan adil. Nah inilah yang menjadi sebuah kekuatan ketika Tuhan, saudaraku, mengalami aniaya penyiksaan yang begitu rupa. Yesus tidak marah dan berkata, mati kamu semua, biar api dari langit turun. Tidak, saudaraku. Justru kan yang terjadi adalah bahwa Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hal yang sama juga terjadi ketika Stefanus, saudaraku, dirajam batu. Kenapa bisa berserah semacam ini? Berserah itu artinya bukan kita menyerah, saudaraku. Tidak. Tapi berserah artinya, saudaraku, karena kita tahu ada pengadilan Allah yang adil. Kalau pengadilan di dunia ini bisa dibengkokkan, tetapi pengadilan Allah tidak bisa dibengkokkan. Karena dia tahu segala sesuatunya. Kan tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Semua dosa, semua kesalahan, semua kebaikan, semua kemurahan hati saudara, semua Allah tahu. Oleh karena itu, saudaraku, ya, kalau kita mau menjadi murid Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan, ya. Orang yang mungkin berbuat jahat, berbuat tidak baik, apapun, saudaraku, mari. Allah akan mengadili, Allah akan menghakimi dengan adil dan benar. Lalu, saudaraku, jika kita ini sudah mengikuti semuanya, mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan, apa janji Tuhan bagi murid yang taat? Roma 8 ayat 37 berkata, saudaraku, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Wow. Kita akan disebut orang-orang lebih daripada pemenang. Pemenang dalam apa, saudaraku? Dalam pertarungan kehidupan ini. Pertarungan hawa nafsu, pertarungan melawan diri kita sendiri. Karena seperti firman Tuhan katakan, ketika Yesus hidup di dalamku, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku itulah. Sehingga seringkali Rasul Paulus menulis bahwa orang itu akan melihat kita sebagai apa, saudaraku? Sebagai surat Kristus yang terbaca. Beberapa penginjil, beberapa teolog berkata, Injil yang kelima itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan yang kelima itu adalah diri kita sendiri. Di mana orang akan melihat kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam apa? Di dalam diri setiap kita. Adakah itu sudah terlihat bahwa keluarga kita melihat bahwa ada Kristus di dalam hidup kita? Sudahkah itu terlihat di lingkungan kita? Ada Kristus Yesus
di dalam hidup kita. Di tempat pekerjaan kita, atau teman-teman kita, bos kita, karyawan kita melihat ada Kristus dalam hidup kita. Di gereja, saudaraku, hal yang sama juga terjadi. Adakah kita melihat? Orang melihat bahwa kita ada Kristus di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah apapun yang terjadi, mari kita terus mempraktekkan keteladanan Tuhan Yesus. Bapak, kok seringkali jatuh bangun ya? Saya ingin kembali ke tema yang pertama. Ya belajar terus. Belajar terus. Kapan selesainya? Sampai Tuhan memanggil kita. Sampai kita ketemu muka dengan muka. Ya, itu selesai. Dan Tuhan berkata, marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Masuklah dalam kemuliaan Bapa yang mulia. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman ini boleh jadi rema dan berkat dalam hidup kami. Tolonglah kami yang lemah untuk mempraktekkan keteladanan Kristus yang luar biasa itu dalam hidup kami. Kami tahu kami seringkali dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh ego kami. Ampuni kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, Roh penolong, untuk kami boleh menjadi makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Dan jikalau pada pagi hari ini ada di antara Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit, Anda bisa mengangkat tangan dan kita mau berdoa. Engkau yang sakit, Engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mari silahkan bangkit berdiri di tempat. Kita akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silahkan berdiri di tempat dan kita akan berdoa. Pegang dada saudara dengan tangan kanan saudara. Bapa yang baik, Kau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini membutuhkan akan pertolongan dan jamahan-Mu. Mari ya Tuhan Yesus, jamahan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu. Yang sakit boleh disembuhkan oleh kuasa biluh-biluh-Mu. Yang dalam kesulitan mengenai ekonomi, mengenai masa depan, ketakutan, kepanikan atau apapun Tuhan, biarlah kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu. Mereka yang bergumul dengan keluarga, dengan masa ekonomi, mukjizat Tuhan turunkan atas mereka. Biar di dalam nama Yesus, kuasa-Mu menjamah, kuasa-Mu menolong semuanya. Sakit disembuhkan, susah dihiburkan, mukjizat diberikan. Terima kasih Bapa. Kami tahu kuasa-Mu mengalir saat ini, menjamah semuanya, dipulihkan, disehatkan, diberi mukjizat, diberi pertolongan, dan kuasa Tuhan nyata atas setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan dengan doa syafaat kita dan doa persembahan kita untuk nama Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Pada saat ini kami boleh beribadah. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap minta belas kasihan Tuhan. Minta kemurahan Tuhan. Biar di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau mengulurkan tangan-Mu, supaya virus ini dipatahkan kuasanya. Banyak orang boleh disembuhkan, banyak orang boleh dipulihkan, dan tidak lagi terjadi penularan-penularan. Untuk kami seluruh sidang jemaat-Mu, pribadi demi pribadi maupun keluarga-keluarga, semuanya tetap dilindungi oleh kuasa Tuhan, diberi imunitas tubuh yang kuat. Semua kami sehat, keluarga kami sehat, orang-orang di sekitar kami juga sehat. Kuasa-Mu menudungi, menaungi,
Dan Engkau juga yang tetap memberkati setiap kami, usaha pekerjaan kami di tengah-tengah situasi ekonomi yang sedang sulit. Tapi kami percaya berkat-Mu tetap Tuhan alirkan untuk setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota kami Semarang tetap dalam perlindungan Tuhan. Provinsi kami maupun bangsa kami dan bahkan seluruh dunia, semuanya boleh mengalami pertolongan dan pemulihan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada sepanjang minggu yang lalu, untuk Yeskiel Yogi, Antonius Koco, Daud Bintang Holi, Bayu Teguh, Elizabeth Susanti, Siska Junior Tanti, Lina Kristanti atau Ibu Lukas Sukmana, Filipus Edo, Yohanes Jani, Siswa Wardono, Yeni Indrastuti, Muji Arianto, Diva Alejandro Saputra, Heru Santoso, Dorcas Winda, Winona Handayani Srihono, dimanapun mereka berada, biarlah berkat Tuhan, perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan turun atas mereka. Mereka tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia dan diberkati Tuhan dan makin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, dan jika kami juga diberi kesempatan oleh Tuhan, baik kami yang sudah memasukkan maupun yang belum memasukkan persembahan, semuanya diberkati. Semua persembahan kami dikuduskan, layak bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, maka bejana pemerahan kami, maka lumbung-lumbung kami, yaitu setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil, bahkan berlimpah hasilnya. Semuanya diberkati, tidak ada orang yang berkekurangan di tengah-tengah kami. Semuanya diberkati untuk jadi berkat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Mari kita akan bangkit berdiri bersama. Kita akan mengagungkan Dia, Allah kita yang besar, Allah kita yang ajaib. Segala
Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja dan Tuhan yang sama, yang memberkati kami anak-anak-Mu. Semuanya diberkati, semuanya dilindungi, dan biarlah Tuhan, apa yang menjadi pekerjaan setiap kami semua juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, berkat-Mu mengalir atas kami, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis, apapun yang kami lakukan di dalam Engkau. Pelayanan kami semuanya, Tuhan membuatnya berhasil. Dan perlindungan-Mu turun atas setiap kami. Pasukan malaikat-Mu menjagai, mengkawali kami. Perjalanan jauh maupun dekat, siang ataupun malam, keluar masuk kami semuanya dalam berkat perlindungan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan ajar kepada kami untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, kesetiaan dan ketaatan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami boleh pulang dengan membawa berkat-Mu yang berlimpah ruah turun atas kami semuanya, yaitu bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya masuk dalam kemuliaan sorga yang kekal. Haleluya. Amin. Silakan bersaat teduh. Halo, shalom saudara. Mengikuti Yesus berarti mengikuti jejaknya. Mengikut jejaknya berarti mencontoh atau meladani seluruh gaya hidupnya. Jadi dengan demikian, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus artinya kesediaan memberi hidup, mengikuti teladan hidup yang telah Dia berikan. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta kebahagiaan hidup, menjadikan diri kita semakin bertekun hidup di dalam kebenarannya, taat hidup di dalam tuntunan pimpinan rohnya, setia sampai akhir menuruti kehendaknya. Sampai bertemu dalam kebaktian online yang akan datang. Dan berikut kita simak berita minggu ini. Tetap jaga kesehatan, terus bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibadah offline Komisi Pemuda dan Remaja Sabtu 11 Juli 2020 jam 6 sore dengan tema Move On bersama Bapak Petrus Octavianus di GKMI Sola Gracia. Ibadah online Komisi Sekolah Minggu Amazing Kids Minggu 12 Juli 2020 jam 10 pagi dengan tema Berkat Aku Taat bersama Ibu Dewi di channel YouTube GKMI Sola Gracia Semarang. Komisi Beasiswa bagi jemaat yang anaknya memperoleh beasiswa dan membutuhkan beasiswa dapat mengambil formulir di sekretariat gereja serta melampirkan fotokopi rapor terakhir. Formulir dan fotokopi rapor dikumpulkan paling lambat Minggu 19 Juli 2020
Keterangan lebih lanjut dapat dibaca di Warta Jemaat. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Dan rekening diakonia. Disediakan QR Code BCA sehingga jemaat dapat memberikan persembahan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Persembahan umum. Persembahan diakonia. Persembahan pengembangan gereja. Persembahan perpuluhan. Persembahan syukur. Bagi yang belum mempunyai aplikasi Gojek, OVO, Dana, silahkan mendownload di Play Store atau App Store dari ponsel Anda. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkan persembahan langsung di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Dan berikut jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.